Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Mari bersama-sama kita kembali akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat refresh pada hari ini. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan, tak henti-hentinya kami berkata berterima kasih dan mengucap syukur atas segala pertolongan, pengasihan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Pribadi lepas pribadi selaku umat-Mu. Pemeliharaanmu Tuhan senantiasa diperkenankan kami alami. Dan pagi ini Tuhan berkenan tuntun berkati kami dalam kuasa Roh Kudus untuk memahami kebenaran firman-Mu lewat refresh. Terberkatilah bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Ampunilah pemikiran perkataan kami yang tidak berkenan, layakkan kami menerima kasih dan pertolongan Tuhan. Dalam kasih Yesus kami pinta. Amin. Kejadian pasalnya yang ketiga, saya akan baca mulai ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17. Kejadian 3 ayat 16-17. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Demikian firman Tuhan dari Kejadian pasal 3 ayat 16-18. Jangan menambahi beban. Ini pada judul khotbah perenungan kita pagi ini. Jangan menambahi beban. Ayat 17 dari bacaan kita berkata, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Sebuah pesan bagi manusia bahwa selama ia hidup, ia harus bekerja, ia harus terus melakukan sesuatu. Oleh karena itu, saya beri judul perenungan pagi ini, jangan menambahi beban. Saudara-saudara, bagi Bapak Ibu jemaat yang senang menonton sepak bola atau hobi nonton olahraga sepak bola, pasti mengenal seorang bintang sepak bola yang bernama Carlos Tevez. Carlos Tevez satu saat ia bergabung ke klub Juventus di Italia. Dan Carlos berkata, latihan yang diterapkan oleh klub Juventus itu baginya menurut ia biasa saja. Ternyata, beberapa hari kemudian Tevez terpaksa meralat ucapannya bahwa latihannya biasa saja. Karena setelah ia menjalani latihan inti yang menuntut sang Carlos Tevez sangat bekerja berat untuk mengikuti setiap latihan. Bahkan kadangkala Carlos Tevez terlihat membungkukkan badan sambil memegangi pinggang selama sesi latihan. Di sisi lain, kawan-kawan setim dari Carlos Tevez begitu enaknya menjalani latihan seolah-olah tanpa beban. Melihat rekannya yang terlihat agak kepayahan, maka kiper Juventus yang sangat legendaris, Gianluca Buffon, kita kenal semua, dia juga kiper kesebelasan nasional Italia, lalu menasihati Carlos. Latihan ini memang berat Carlos, tapi jangan dianggap beban. Santai sajalah menjalani latihan. Dan benar saudara, sejak itu Carlos Tevez selalu mampu menyelesaikan latihan dengan baik. Karena latihan itu dianggapnya sesuatu yang baik, tidak menambahi beban. Nah, saudara-saudara jemaat yang saya kasihi, menurut Bapak dan Ibu jemaat yang kekasih, ringan atau berat kan kehidupan, apakah ringan atau berat kehidupan yang sedang kita jalani? Ada pasti akan menjawab kehidupan ini ringan, ada yang menjawab biasa saja, lantas ada pula yang menjawab memang menjalani kehidupan ini ada yang berat. Kalau ada dua jawaban berat atau ringan, lantas manakah yang benar? Saudara-saudara, sebenarnya kedua jawaban itu sama-sama benar, bahwa hidup ini dijalani dengan berat atau ringan. Sebab ringan atau beratnya kehidupan yang kita jalani tidak tergantung dari seberapa besar
atau seberapa banyak beban yang harus kita pikul. Tetapi, seperti apa sikap hati kita menjalani kehidupan ini? Seperti apa kehidupan Anda dan saya menjalani hidup ini? Saudara, bila kita renungkan, sebenarnya setelah jatuh ke dalam dosa, manusia Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Kehidupan manusia menjadi sangat berat ketika diusir dari Taman Eden. Dalam Taman Eden yang indah, semua Tuhan siapkan. Tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, semua bisa dinikmati oleh Adam dan Hawa tanpa bekerja berat. Tetapi setelah dosa, mereka diusir dari Taman Eden. Dan mulailah apa yang disebut dengan perjuangan di dalam kehidupan. Saudara-saudara, tetapi ketika kita harus berusaha menjalani kehidupan ini dengan sikap positif, bukan dengan mengeluh, bukan dan bersungut-sungut, maka pastilah kehidupan ini kita jalani dengan penuh rasa sukacita. Walaupun dikatakan di sana, engkau harus bersusah payah di dalam mencari rezeki. Saudara-saudara, pagi hari ini saya mengajak kita semua, apapun kesulitan yang sedang kita hadapi, mari kita terus ingatkan diri kita untuk tidak memandang sebagai beban. Ingat, setiap orang di dunia ini menghadapi situasi yang sama dengan kita. Jadi, kalau orang lain bisa bersikap positif, mengapa kita yang disertai oleh Tuhan tidak mampu melakukannya dengan lebih baik? Mari kita menganggap sebuah masalah sebagai beban tergantung dari pikiran kita. Ketika Anda mampu melihat setiap perkara, setiap masalah sebagai hal yang mampu memberi sugesti kepada Anda untuk selalu berpikir dan bertindak positif, maka hal itulah yang terbaik. Kenapa tidak kita selalu berpikir positif dan tidak membebani hal-hal yang tidak bermanfaat dalam hidup ini? Mari jalani hidup dengan berkata, terima kasih Tuhan, karena benar kami harus bersusah payah mencari rezeki, tapi itu bukan sebagai beban, tapi sebuah langkah yang pasti dengan penuh kebahagiaan. Tuhan memberkati. Amin firman-Nya. Belum pernah ada kasih seperti ini, sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Takkan ada
sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Pagi hari ini kami diajak untuk mari menjalani hidup bahwa benar ketika mencari rezeki kami harus bersusah payah, tetapi di dalamnya kami melihat Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Oleh karena itu kami akan diajak untuk senantiasa berpikir positif dalam menjalani hari-hari kehidupan kami di dalam pertolongan, di dalam tuntunan kasih sayang Tuhan. Terima kasih ya Allah, Tuhan menolong dan senantiasa memberkati kami. Dalam kuasa kasih Yesus Kristus kami pinta. Amin.